Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya taklimi dan yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Danasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Danasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran matematika, dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya hormati dan yang saya cintai, dan teman-teman tadris matematika yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran matematika. Yang pertama, pengertian dari metode pembelajaran atau metode mengajar. Metode mengajar itu adalah konsep khusus yang dirancang oleh pendidik untuk melakukan aktivitas belajar, khususnya pada kegiatan penyajian mata pelajaran yang akan diberikan atau disajikan kepada peserta didik. Di sini terdapat faktor penentu dari metode pembelajaran matematika. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, suasana pembelajaran. Yang keempat, fasilitas. Yang kelima, pendidik. Nah, di sini peserta didik merupakan salah satu penentu metode pembelajaran, di mana jika tidak ada murid, pembelajaran tersebut tidak akan berjalan. Selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran. Nah, ini merupakan tujuan utama dari pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya terdapat suasana pembelajaran. Suasana pembelajaran yang mendukung dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat, terdapat fasilitas. Fasilitas ini merupakan penunjang dari terlaksananya pembelajaran atau terlaksananya metode suatu pembelajaran matematika. Yang terakhir yaitu pendidik. Sama seperti dengan peserta didik, jika tidak ada pendidik, maka metode pembelajaran matematika tidak akan berjalan. Kemudian metode pembelajaran matematika ini memiliki jenis-jenis metode. Yang pertama, metode proyek. Nah, metode proyek ini yaitu cara penyampaian pelajaran yang bertitik tolak dari satu masalah. Nah, kemudian pembahasannya itu mengambil dari berbagai isu yang berhubungan dengan pemecahan secara keseluruhan dan secara bermakna. Dengan kata lain, pemecahan ini melibatkan peserta didik bukan hanya melibatkan berbagai mata pelajaran atau bidang studi saja, tetapi melibatkan mata pelajaran yang berkaitan dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua yaitu metode eksperimen atau metode percobaan. Nah, dalam metode eksperimen ini, peserta didik melakukan percobaan atau eksperimen dan terlibat langsung dalam pembuktian suatu masalah yang sudah dipelajari, yaitu dengan melewati tahap proses mengamati, menganalisis objek tersebut, kemudian membuktikan, dan yang terakhir menarik kesimpulan dari satu objek. Jenis metode mengajar yang ketiga yaitu tugas dan prestasi, yaitu metode penyajian dengan memberikan tugas atau pengerjaan. Tugas itu dapat dilakukan di dalam kelas, laboratorium, atau di perpustakaan, dan bisa juga dilakukan di rumah atau di mana saja. Dan metode ini diberikan karena banyaknya materi pelajaran yang akan dibahas, tetapi waktunya sangat sedikit. Metode ini perlu diketahui tidak sama dengan pekerjaan rumah atau PR, tapi jangkauannya lebih luas dari itu. Jenis metode mengajar yang keempat yaitu diskusi. Metode ini di mana peserta didik dihadapkan atau disajikan suatu masalah atau suatu pernyataan, kemudian peserta didik itu disuruh menyelesaikan
dengan cara bersama atau dengan cara diskusi. Jenis metode mengajar yang kelima yaitu ekspositori. Metode yang mengutamakan penyampaian materi secara verbal atau secara langsung. Seperti kegiatan pembelajaran secara luring mungkin ya, yang dilakukan di kelas. Nah, metode ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik atau berpusat pada guru. Jenis metode mengajar yang ke-6 yaitu demonstrasi, yaitu pembelajaran yang menekankan pada pertunjukan atau situasi baik sebenarnya ataupun tiruan yang disertai atau diselingi dengan penjelasan lisan. Misalnya gini, guru menyajikan suatu gambar melalui proyektor, kemudian dari gambar tersebut guru itu memberikan penjelasan kepada peserta didik. Jenis metode mengajar yang ke-7 yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Nah, metode ini menggunakan langkah-langkah atau proses sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik itu diberikan suatu permasalahan. Kemudian, peserta didik mengumpulkan data atau informasi dari satu permasalahan tersebut. Dari pengumpulan data dan informasi, kemudian membuat hipotesis atau jawaban sementara. Dan yang terakhir, peserta didik menarik kesimpulan dari satu permasalahan atau dari jawaban sementara tersebut. Jenis metode yang ke-8 yaitu metode tanya jawab. Nah, penyajian metode ini yaitu dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Namun, pertanyaannya juga bisa muncul dari peserta didik yang dijawab oleh pendidik. Yang ke-9 yaitu metode latihan, yaitu metode mengajar yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, metode ini biasanya dapat melatih ketangkasan, keterampilan, ataupun keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal. Yang terakhir yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah ini merupakan metode yang sangat tradisional, di mana guru hanya menjelaskan materi itu dengan ceramah atau dengan lisan, sedangkan murid hanya mendengarkan saja. Baik, sekian penjelasan metode pembelajaran matematika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.